Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Jadi di pembicaraan kali ini, di video kali ini, kita akan membicarakan tentang alam ruh, tentang ruh. Ruhullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wasadal jasad. Siapa yang mengenal dirinya, tentu dia mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal akan Tuhannya, maka binasalah dirinya. Dari Allah engkau datang, kepada Allah jualah engkau dikembalikan. Apabila ruh diturunkan ke bumi, ia bersifat berhajat pada sifat ikhtiar Allah subhanahu wa ta'ala untuk berfungsi di atas muka bumi ini. Jika tiada sifat ikhtiar, ruh tidak berfungsi. Ini disebabkan karena ia memiliki sifat yang suci dan tinggi, yang tiada pengetahuan dan kehendak terhadap alam yang rendah atau alam dunia ini. Oleh karena itu diperlukan sifat ikhtiar untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di kehidupan alam dunia. 4 sifat ikhtiar itu adalah sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi ini kuncinya. Tapi jangan pernah ke kita. Coba ini Anda selami, Anda pikirkan, Anda renungkan dalam-dalam supaya Anda tidak tersesat jalan. Anda ngiang-ngiangkan di dalam batin Anda musyahadahkan, Anda tafakurkan kudrat. Oh, kuasa Allah. Oh, berarti aku gak kuasa. Iradat, kehendak Allah. Oh, berarti aku gak punya kehendak. Ilmu, tahu Allah. Berarti aku gak punya ilmu. Hayat, hidup Allah. Nah, berarti aku gak hidup. Allah yang hidup. Nah, ini harus kita tanamkan benar-benar supaya kita tidak di dalam syirik berkepanjangan. Kalau dianggap orang sesat gak apa-apa, yang penting jangan kita tenggelam di dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, Allah melapisi ruh Al-Qudsi dengan lapisan-lapisan sampai ke alam mulkiyah yang disebut kiswah, unsuriyah yaitu alam jabarut, alam malakut, dan alam mulki. Karena kekuatan ruh Al-Qudsi dapat menghancurkan jasad sebagaimana cahaya matahari yang dihalangi cahayanya bumi dengan berbagai lapisan agar tidak terbakar bumi ini karena panasnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kutiupkan ruhku ke dalam tubuh manusia. Yang ke-1, kudrat, kuasa, yaitu dinyatakan pada ruh jasmani dan diletakkan dalam jasad. Ruh memerlukan jasad untuk bergerak di atas muka bumi, di atas alam semesta ini. Nasma, fisikal, kuasa batin yang hebat.
tanah, tubuh, badan, istananya hakikat. 2. Ilmu. Ilmu dinyatakan pada ruh sultani dan menjadi akal apabila digabungkan dengan unsur air dan diletakkan pada otak. Ruh tidak akan dapat berpikir untuk kehidupan di dunia tanpa ilmu. Bangsa dunia, air akal, ilham, laduni pandangan tajam, hikmah, air otak istananya syariat. 3. Hayat hidup. Nah, hayat hidup, yang hidup Allah bukan kita. Tapi jangan kita menjadi Allah lah, itu aja. Tapi nyata dari dahulu sampai sekarang itu, dari awal kejadian sebenarnya kita ini nggak ada. Jadi kadang orang salah paham, kayak Syekh Siti Jenar aku. Nah, akunya tuh bukan aku Syekh Siti Jenar, bukan sebenarnya. Cuma karena beliau sangat mengenal dengan yang berasma aku ini, nah supaya esa. Nah, jadi beliau itu intinya kenal dari wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batin, mana Muhammad awal, mana Muhammad jahir, mana Muhammad batin. Nah, mana sifat hayat, nah mana sifat hayun, mana ruh hidapi, mana ruh rubani. Nah, kalau orang tahu semuanya ini, enak benar sudah hidup. Tapi kalau orang tidak tahu, ya itu kadang dibilang kita ini mengaku Tuhan, sesat atau apa. Sebenarnya tidak. Hakikat tadi mereka belum paham benar-benar, tapi janganlah dianggap perdebatan, jangan dibikin perdebatan. Anggap itu hikmah. Lebih baik kita diam. Jangan dibikin perdebatan. Jadi 3 hayat hidup. Ia dinyatakan pada ruh al-hayat dan menjadi napas apabila bergabung dengan udara. Ruh memerlukan napas untuk berhubung dengan napas. Napas menstabilkan emosi, akal, kesehatan, dan perjalanan ruh atau angin, udara, sistem pernapasan istananya tarekat. 4. Iradat berkehendak. Ia dinyatakan pada ruh sairani gawani dan menjadi napas apabila digabungkan dengan unsur api dan diletakkan di jantung kalbi. Ruh memerlukan nafsu yang bangsa dunia untuk memakmurkan dunia. Nafsu, ketenangan, kasyaf, asik, cinta, rindu, syuhud, ma'rifat. Api jantung istana ma'rifat. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar mengatakan ruh adalah hakikat diri manusia yang sebenar-benarnya. Ruh adalah nur cahaya yang tinggi yang dibalut dengan beberapa lapisan pakaian sebelum diturunkan ke alam dunia ini agar jasad tidak terbakar. Nah, jadi ruh ini langsung cahaya dari nur ilahiyah. Jadi tidak sanggup kalau jasad ini kalau tidak dibalut dengan macam-macam menampungnya. Anggap istilahnya cahaya matahari itu. Nah, kalau langsung dia memantul ke bumi, niscaya bumi ini terbakar. Jadi agar jasad ini tidak terbakar, manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia, Al-Qudsi. Setiap ruh mempunyai tempat, daerah ketika ia berada di dalam jasad, dan setiap insan wajib mengetahui bagaimana mengolah setiap lapisan tersebut agar tersingkap baginya rahasia. Jadi kenali dirimu dengan merenungkan ke dalam dirimu, niscaya engkau akan mengenali Tuhanmu tanpa huruf, tanpa suara.
tanpa dalil dan tanpa perantara. Galilah rahasia alam di dalam dirimu sendiri sehingga berjumpa dengan air dari alam malakut dan alam jabarut dan akhirnya sampai ke alam lahut. Niscaya kamu akan dapat menyaksikan kembali bagaimananya dirimu berhimpun dan bertasbih di alam lahut serta menyaksikan bagaimana dirimu bersaksi akan diri ketuhanan. Bagaimana firman, adakah aku Tuhan kamu? Ruh menjawab, bahkan kami menyaksikan. Siapa yang sampai ke alam ini, ia mengambil ilmunya dari Allah tanpa perantara, yaitu ilmu laduni. Di alam ini ia beribadah dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Pandangannya senantiasa melihat pada dua alam, melihat dirinya di alam jahir yaitu alam sifat dan alam asma, bermusyahadah dengan zatnya di alam lahut. Ada kala mereka itu pana lebur sirna. Nah sirna panaul pana bakaul baka, penglihatannya di alam ini ketika pentajaliannya rahasianya sehingga tiada yang dilihat selain zat wajibal wujud ilallah semata-mata. Nah, tapi kadang kalau orang tidak mengkaji benar-benar, nah soalnya ilmu kayak gini ini kadang tidak ada di kitab, tidak dituliskan di kitab. Jadi kadang kalau orang membaca kitab saja, nah tidak mengkaji kepada guru-guru yang terdahulu, nah guru-guru yang rahasia. Kalau soalnya pengalaman saya itu dulu menuntut ilmu, kita dibacakan kitab set begini tapi tidak tahu intinya. Nah kalau kita bertanya, terus bertanya, cari guru, tidak ada tersesat. Yang penting jangan pernah menyalahkan orang. Nah ini saja, jangan pernah menyalahkan orang. Yang penting kita fokus menuntut ilmu Allah. Biar saja disalahkan orang, dikafirkan orang, disesatkan orang, dibilang orang ilmu sesat, nggak apa-apa. Sesat nggak sesat ini urusan Allah, selamat nggak selamat urusan Allah, bukan urusan manusia. Dia juga cuma hanya bisa memponis, dia pun tidak tahu dia bakal selamat apa enggak, dia pun tidak tahu. Nah maka banyak kan di cerita-cerita terdahulu. Nah kita ambil ikhtiar, kita ambil hikmah bukan ikhtiar, kita ambil hikmahnya. Pelajaran hikmah dari orang-orang terdahulu. Jadi ilmu Allah itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah jadi kalau Anda menuntut yang tersurat, ya hendaklah tuntut juga yang tersirat. Kalau Anda menuntut yang tersirat, tuntut juga yang tersurat. Nah jadi harus semua ilmu Allah itu dituntut. Soalnya kenapa ilmu Allah ini sebenarnya sangat luas, sangat banyaknya. Nah jadi tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Nah jadi saran saya bagi orang yang salik, bagi orang yang berjalan di ma'rifat, di tasawuf, di sufi atau kebatinan, jangan pernah berhenti. Istiqomah di jalan Allah, terus saja berjalan, ihdinas siratal mustaqim, lurus, jangan pernah berbelok-belok, lurus saja. Nah insya Allah Anda akan sampai nanti. Karena kita tidak bisa bercerita. Saya sering mendengar perdebatan tapi saya diam melihat perdebatan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Istilahnya wah kamu salah, kamu sesat, ini loh kitab ini menyatakan ini kitab ini. Jadi dia referensinya cuma 3 kitab di dunia ini ada ratusan miliaran biji kitab. Nah walaupun kita baca miliaran kitab itu, pasti masih ada ilmu Allah yang tersembunyi. Nah, jadi
Jadi akhirnya mereka tidak jadi bertengkar. Nah, yang satu intinya ini kenapa mereka bertengkar? Yang satu merasa selamat, yang satu merasa selamat. Nah, kalau sampean dua-duanya merasa selamat, yang satu salah, wah sama-sama sampean gak selamat. Gak tahu kita urusan selamat gak selamat itu. Yang penting kita berjalan di jalan Allah. Nah, tuntut terus ilmu Allah ini sampai kapanpun, dimanapun. Nah, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Nah, jadi janganlah pernah berhenti. Nah, sekian dulu dari saya. Umpama ada perbedaan pendapat, salah hilap, saya mohon maaf. Umpama di video ini ada perbedaan, ada salah pendapat, ada salah saya dalam menguraikan, ya anggap ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun membuat konten ini, membuat video ini tiada lain, tiada bukan hanya untuk berbagi pengalaman. Tiada guru, tiada murid, tiada yang pintar, tiada yang bisa. Nah, semua bahlul, semua bodoh. Jadi saya aja masih bodoh, jadi kita ini masih dalam kebodohan. Nah, jadi tiada yang pintar. Nah, jadi kalau ada salah maafkan saja. Nah, mohon dimaafkan. Salah hilap mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, ada kehilapan. Jadi di sini intinya benar pakai, salah buang. Nah, kalau menurut Anda benar pakai, kalau menurut Anda salah buang, jangan didengarkan. Nah, jadi intinya kita hanya supaya kita semua orang berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, hendaklah kita saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun keturunannya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati, cintailah negeri kita Indonesia tercinta ini. Wassalam al-fakir.